Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 peminatan epidemiologi dan penyakit tropik semester 5 dengan anggota Diana Uli Nurmasari, Ervina Novianti, dan Moh Abbas. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kanker mulut. Pengertian kanker mulut. Kanker mulut adalah kanker yang tumbuh dan berkembang di dalam mulut. Bisa terjadi di berbagai tempat seperti di bibir, dasar mulut, lidah, maupun bagian lainnya di rongga mulut. Ada beberapa jenis kanker mulut, namun jenis paling tinggi yaitu karsinoma sel squamosa. Masyarakat pada umumnya tidak menyadari jika mereka menderita kanker mulut, karena kanker mulut awal tidak menimbulkan gejala klinis atau gejala tersebut hampir sama dengan gejala penyakit mulut lainnya. Patofisiologi kanker mulut. Dari kerangka tersebut, terlihat bahwa kanker mulut dipicu oleh adanya faktor host, faktor lokal, dan faktor luar. Faktor host meliputi usia, jenis kelamin, nutrisi imunologi, dan genetik. Faktor lokal meliputi kebersihan rongga mulut yang kurang baik, iritasi kronis dari restorasi, gigi karies, dan gigi palsu. Faktor luar antara lain karsinogen kimia berupa rokok, tembakau, agen fisik, radiasi ionisasi, virus, sinar matahari, trauma yang kronik. Kemudian, ketiga faktor tersebut memicu terjadinya karsinogenesis atau transformasi sel normal menjadi sel kanker. Setelah itu terbentuklah kanker pada rongga mulut yang disebut kanker mulut. Selanjutnya, setelah terdapat sel kanker di rongga mulut, penderita akan mengalami perubahan pada penampilan yang menyebabkan gangguan citra tubuh, ulkus keras dengan tepi menonjol yang menyebabkan gangguan mencerna makanan seperti ketidakseimbangan nutrisi yang kurang dari kebutuhan tubuh, dan nyeri akut. Kemudian, penderita juga tidak familiar dengan sumber informasi seperti defisiensi pengetahuan. Faktor risiko kanker mulut. Faktor risiko kanker mulut dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor luar. 1. Merokok dan mengunyah tembakau. 2. Penggunaan alkohol yang berlebihan. 3. Virus HPV atau Human Papilloma Virus. 4. Faktor genetik. 5. Makan rendah buah dan sayur. 6. Terkena serat asbes. Faktor lokal. 1. Kurangnya kebersihan gigi dan rongga mulut. 2. Iritasi kronis dan restorasi. 3. Gigi karies. 4. Gigi palsu. Epidemiologi kanker mulut. Kanker pada rongga mulut merupakan sebuah isu kesehatan global yang tidak bisa dipandang remeh oleh sebelah mata. Kanker rongga mulut merupakan salah satu dari 6 kanker ganas yang paling sering timbul di Asia. Hampir 274.300 kasus baru dari kanker ini muncul setiap tahunnya. Prevalensi kejadian merokok di antara laki-laki berusia 15 tahun ke atas pada tahun 1995 adalah 53,4% dan pada 2004 prevalensinya sebesar 63,1%. Secara global, 266.672 kasus kanker mulut telah didiagnosa, meliputi 5% untuk laki-laki dan 2% untuk wanita dari semua jenis kanker. Secara umum, laki-laki lebih rentan pada kanker mulut daripada wanita karena mempunyai pola hidup yang buruk, misalnya kebiasaan konsumsi alkohol dan tembakau. Di India, wanita yang mempunyai prevalensi paling tinggi di seluruh dunia dengan kebiasaan mengunyah tembakau. Selain itu, prevalensi kanker mulut yang tinggi ditemui pada negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara. Orang Asia memiliki budaya dan pola hidup seperti menyirih, pola penggunaan tembakau yang bervariasi, dan konsumsi alkohol berupa faktor risiko untuk kanker mulut.
Berikut adalah pencegahan kanker mulut. Yang pertama, melakukan perawatan rongga mulut seperti rajin menggosok gigi dan berkumur. Kedua, membersihkan mulut setelah makan. Ketiga, mengetahui dan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab kanker mulut. Keempat, mengetahui bagaimana perawatan terhadap mulut dan gigi. Kelima, tidak melakukan dan juga menggunakan tembakau yang berlebihan seperti merokok. Keenam, tidak mengkonsumsi alkohol yang berlebihan. Ketujuh, meningkatkan konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Berikut adalah pengobatan kanker mulut. Yang pertama, operasi. Yang kedua, terapi radiasi. Yang ketiga, perawatan preoperatif. Dan yang keempat, kemoterapi. Oke teman-teman, terima kasih telah melihat dan mendengarkan penjelasan kami mengenai kanker mulut. Semoga apa yang kami berikan dapat bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.